Shalom buat teman-teman semua. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan topik sistem tarif dalam ekspor-impor, yang dimana beranggotakan saya sendiri, Meldina Sang Mauli Pasaribu, yang kedua Ferdinand X Saudi Panggabean, yang ketiga Jesel Reza Sitepu, yang keempat Joshua Siagian. Pendahuluan. Dalam perdagangan internasional, ekspor-impor, bentuk kebijaksanaan perdagangan internasional merupakan tindakan atau kebijaksanaan ekonomi pemerintah yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi komposisi, arah, serta bentuk dari perdagangan dan pembayaran internasional. Kebijaksanaan tidak hanya berupa tarif, kuota, dan sebagainya, tetapi juga meliputi kebijaksanaan pemerintah di dalam negeri yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap perdagangan serta pembayaran internasional seperti kebijaksanaan moneter dan fiskal. Definisi tarif. Tarif adalah suatu pembebanan terhadap barang yang melintasi daerah pabean, suatu daerah geografis di mana barang bebas bergerak tanpa dikenakan cukai atau pabean. Tarif merupakan suatu rintangan yang membatasi kebebasan perdagangan internasional. Jenis-jenis tarif. Yang pertama, export duties. Pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang yang diangkut menuju ke negara lain. 2. Transit duties. Pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang melalui wilayah suatu negara dengan ketentuan bahwa barang tersebut sebagai tujuan akhirnya adalah negara lain. Yang ketiga, import duties. Pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang masuk dalam custom area suatu negara dan ketentuan bahwa negara tersebut sebagai tujuan akhir. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ferdinand. Selanjutnya, sistem tarif yang terdiri dari tarif tunggal atau single column tarif. Kedua, tarif umum atau konversional atau general konversional atau tarif. Yang ketiga, tarif preferensi atau preferensi tarif. Selanjutnya, cara perhitungan tarif yang terdiri dari 1. Dasar nilai, 2. Dasar jumlah barang, 3. Components. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Dampak tarif impor. 1. Price effect. 2. Consumption effect. 3. Retribution effect. 4. Import substitution effect. Devisa. Penggunaan devisa meliputi antara lain 1. Barang mengimpor barang konsumsi, bahan baku industri, peralatan dan perlengkapan, dan sebagainya. 2. Melunasi jasa pihak asing seperti jasa perbankan, asuransi, pelayaran, penerbangan, wisatawan Indonesia, dan lain sebagainya. 3. Membiayai kantor perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri. 4. Melunasi hutang luar negeri. Sumber devisa. Yang pertama, hasil penjualan ekspor barang apa maupun jasa. Yang kedua, pinjaman dari negara asing, badan internasional, swasta asing. Yang ketiga, hadiah, grant, dan bantuan dari badan PBB, pemerintah asing. Yang keempat, laba dari penanaman modal di luar negeri. Yang kelima, hasil pariwisata internasional. Sistem devisa, sistem standar atau gold standard system, sistem pengawasan devisa atau exchange control system, sistem kurs mengambang, floating exchange control. Yang keempat, sistem kurs tambatan, pegged rate system. Sekian dan terima kasih.